saya dan senang sekali bisa bertemu dengan para narasumber yang lain, khususnya Deputi Pencegahan dari KPK, Dr. Pahala Nainggolan, yang telah bersama kita pada pagi ini, dan tentunya kepada semua mahasiswa yang menjadi harapan bangsa kita semuanya. Oleh karena itu, kalau bisa, saya akan bicara sekitar 10 menit. Oleh karena itu, tolong saya bisa untuk share screen sedikit. Ya, terima kasih banyak. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya diminta untuk berbicara sedikit tentang bagaimana kita membangun karakter yang berintegritas. Saya pikir itu adalah ketika saya di KPK dulu saya selalu bilang, membangun karakter yang berintegritas itu sebenarnya itu memang tugas KPK. Tetapi menurut saya itu yang paling utama adalah tugas universitas. Kalau KPK pergi ke universitas untuk mengajarkan budi pekerti, untuk mengajarkan bagaimana baiknya berintegritas, untuk mengajarkan kejujuran, that's wrong. Karena memang itu sebenarnya itu adalah tugas guru. Dari kecil sampai kita besar, termasuk saya sebagai dosen gitu, seharusnya saya selalu mengajarkan itu. Tetapi karena memang kenyataannya seperti sekarang, maka tugas itu pun di KPK kita upayakan agar nilai-nilai integritas itu bisa kita selalu share atau kita bagi kepada mahasiswa. Saya ingin tunjukkan sedikit beberapa yang saya selalu kutip kemanapun saya pergi, bahwa korupsi itu adalah bukan suatu hal yang baru. Itu kalau kalian baca bukunya Kautilya, De Arta Sastra, itu 350 tahun sebelum Nabi Isa, itu sebelum Jesus Christ, dia sudah bilang seperti ini. It is impossible for one dealing with the government funds not to taste at least a little bit of the king wealth. Jadi, siapa-siapa yang mengurus keuangan raja, keuangan pemerintah, pasti dia merasakan sedikit pun. Dan saya pikir ini adalah pelajaran konflik of interest pertama di dunia. Yang belum ada dalam Bible, yang belum ada dalam Al-Quran waktu itu. Maksudnya sebelum ada Bible dan sebelum ada Al-Quran dan kitab suci. Karena itu 350 tahun sebelum BC, ya, before Christ. Dan Muhammad Hatta tahun 61, dia sudah mengingatkan kepada kita itu, do not let corruption to become part of Indonesian culture, ya. Jangan biarkan korupsi itu menjadi bagian dari budaya Indonesia. Itu tahun 61 ketika hubungannya dengan Soekarno sudah mulai kurang baik waktu itu. Dia sudah lihat cara-caranya. Sekarang kalau saya tanya kepada mahasiswa, di mana kamu bisa temukan korupsi? Di jalanan ada, di kantor-kantor pemerintah ada, di rumah sakit ada, bahkan di kantor pengadilan yang mengadili korupsi. Jadi keraguan Hatta itu betul-betul telah ada. Dan kalau kita misalnya lihat the real face of corruption yang lebih nyata, ya ini misalnya contoh. Ini ketika Saukani menjadi bupati. Itu tidak lama setelah diresmikan, jembatannya itu runtuh. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Saukani masuk penjara dan tidak stop, anaknya pun masuk penjara. Nauzubillahi min dzalik, kan? Itu hanya contoh saja. Ini adalah lingkungan di Gunung Botak di Maluku dan ini terjadi di mana-mana. Ada pembiaran. Mungkin nggak sih polisi membiarkan, Dinas Kehutanan membiarkan, ESDM membiarkan, Bupati membiarkan, kalau tidak ada korupsinya. Kalau kalian jalan-jalan, naik mobil dari Balikpapan ke Samarinda, kamu akan lewat Bukit Soeharto. Bukit Soeharto itu adalah kawasan konservasi. Nggak boleh ada kegiatan. Penelitian ilmiah boleh, rekreasi ilmiah boleh, tetapi tidak boleh dirusak hutannya. Apa yang kalian lihat sekarang? Kiri kanan Bukit Soeharto penuh dengan lubang tambang. Berapa orang yang dihukum? Hampir tidak ada.
That's a reality, pembiaran akibatkan oleh korupsi. Akhirnya apa? Laporan Bank Dunia tahun 2015. Ya, itu dia bilang ada ketimpangan akibat korupsi. 1% orang Indonesia yang kaya itu dia menguasai 50,3%. Baca deh. Ini mungkin sekarang ada data baru. Tetapi ini dulu saya masih ingat karena saya masuk KPK itu kan Desember 2015. Jadi tetapi saya punya akses terhadap ini sebelum diterbitin gitu. Jadi ketika saya masuk KPK saya tulis sedikit Indonesia Rising Divide. Bayangkan Indonesia itu ketimpangan, makanya rasio Gini kita itu jelek sekali. Hanya dikalahkan oleh Rusia dan Thailand ya. Dan masih dalam laporan yang sama, kalau kita mau lihat bahwa stunting di Indonesia itu tinggi. Masa kita dikalahkan oleh Myanmar dan Filipina? Termasuk ini kalian syukurlah ini. Pak Pahala dengan saya harus minta pertanggungjawaban kalian. Kalian itu sekolah di universitas yang terpandang, tetapi kalian tahu nggak berapa gap antara orang kaya dan orang miskin untuk bisa sampai ke high school saja? Itu 43%. Kesempatan orang miskin yang pembantu di rumah kalian itu yang anaknya sampai SMA selesai. Jadi kalian harus bersyukur. Dan the real face of corruption itu, ya itu aja. Banyak banget. Dan semua itu adalah alumni perguruan tinggi. Bahkan dulu saya minta di bagian pencegahan kepada Pak Pahala dulu itu, saya ingin melihat latar belakang kasus. Ternyata yang dominan pada waktu sampai selesai Pak Pahala itu adalah yang paling dominan pelaku korupsi itu adalah master degree. Disusul oleh S1, disusul oleh S3. Selebihnya SMA, SMP yang lain itu. Tetapi yang paling dominan master degree. Or at least sarjana. Berarti kan perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya kita pergi ke perguruan tinggi untuk mengajarkan integriti, nah itu sebenarnya salah. Itu adalah kewajiban UI, kewajiban UNAS, kewajiban UGM untuk mengajarkan integritas yang baik. Dan banyak lagi yang lain. Bahkan misalnya ada profesor. Banyak banget di dalam situ. Dan bahkan orang jadi korupsi itu adalah bukan sesuatu kejahatannya orang miskin, bukan. Kalau curi pakaian di jemuran, iya. Tapi ada juga orang yang tanda tangan uang pun dia korupsi. Yang gajinya mungkin 3 kali lebih banyak dibanding gaji presiden. Seperti itu. Dan sayangnya ini, anak muda-muda yang anak reformasi itu juga tak kalah korupnya. Lo bayangkan ini, saya masih ingat ya, anaknya wali kota Kendari itu 28 tahun. Karena apa? Itu dipaksakan bapaknya untuk menggantikan dia. Zumi Zola, bapak ayahnya gubernur, dia jadi gubernur. Habis juga. Nazarudin 33 tahun, bawa Nur Hayati dari kampung. Dan seterusnya. Dan semua partai politik, jadi tidak ada juga itu tebang pilih di KPK yang diributin terus itu. Mau lihat, PKS, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, P3, Nasdem, PAN, PKB, Hanura, semua terwakili. Oleh karena itu, maka Corruption Perception Index kita yang tahun 2019 itu adalah 40, itu ternyata mengapa kita tidak naik-naik, ini pekerjaannya stafnya Pak Pahala. Cuma saya waktu kita melakukan penelitian yang berhubungan dengan korupsi di partai politik, korupsi politik. Yang paling rendah itu selalu rule of law, ini World Justice Project 21, dan Varieties Demokrasi dan pers. Jadi kalau kita lihat yang di parpol itu, memang ini penyakitnya. Makanya kan Variety Demokrasi itu mengukur korupsi di sekitar politik yang berhubungan. Kalian kan mahasiswa politik ini FISIP. Berarti gimana itu? Kita lihat.
Karena keuangan partai politik itu kebanyakan hanya Tuhan yang tahu. Kode etik apakah ditegakkan atau tidak, hampir tidak pernah ditegakkan. Rekrutmen siapa yang punya mahar, kalau mau dijadikan gubernur, bupati, itu yang paling bagus. Ini yang paling aneh. Demokrasi internal parpol itu sangat jelek. Sehingga kaderisasinya juga sangat jelek. Kalau tidak punya hubungan, ada beberapa partai politik seperti perusahaan keluarga dibikin. Dari ayah ke mak ke anak, dari ibu ke anak. Enggak punya hubungan, terpelanting keluar. Oleh karena itu, kalau kita lihat perjalanan CPI kita, pelan sekali. Dan sayangnya 2019 kita 40 dan 2020 kita menjadi 37. Dan apa yang menjadi penarik mengapa kita turun menjadi 37? Kalau kita lihat yang menjadi jangkar pemberatnya itu adalah sama. Veriti Demokrasi 26, All Justice Project itu hanya naik 2 poin. Jadi selalu yang paling korupsi di sektor penegakan hukum. Di bidang yang saya tekuni, yang saya sekolahkan seperti itu. Masih terendah. Jadi memang ini perjuangan berat. Tidak bisa hanya kita dengan hanya ceramah-ceramah saja. Harus ada perombakan penting dalam sistem perpolitikan Indonesia. Dan apa akhirnya yang kita dapat? Seperti itu. Lo bayangkan, dari anggota DPR itu 575, yang latar belakangnya bisnismen, itu 262. Jadi konflik of interest itu pasti tebal. Oleh karena itu, maka banyaklah terjadi hal-hal yang kadang-kadang di luar yang tidak masuk akal. Revisi Undang-Undang Minerba itu hanya kurang 1 bulan. Draft RUU revisi pemasyarakatan masih dibahas sekarang ya. Cipta Kerja itu draftnya waktu itu nggak selesai. Cuma banyak banget yang tidak dikonsultasikan. Termasuk revisi Undang-Undang KPK. Jadi, kalau kita mau berani jujur hebat, maka mahasiswa ke-8 itu sekarang itu saya pikir ada contoh-contoh baik. Teladan integritas Indonesia itu. Ada Muhammad Hatta, ada Pak Mari Muhammad, ada Pak Sugeng, ada Pak Bardin Lopa. Sayang contoh-contoh kita ini sudah pada meninggal semuanya. Nggak ada contoh yang masih hidup. Saya selalu ingin ketika saya di KPK itu menunjukkan contoh yang masih hidup, yang memiliki karakter integritas yang baik. Nasib pemberantasan korupsi ke depan itu saya pikir ini, tapi ini nggak terlalu relevan. Saya terakhir, saya pikir perlu kita bangkit segera ya. Termasuk kita berharap kalian mendukung KPK, memperhatikan dengan baik. Tapi memang sekarang ini banyak sekali kebebasan untuk bersuara itu juga menjadi agak susah. Ini banyak sekarang peretasan-peretasan dan banyak sekali terjadi. Oleh karena itu kebebasan berpendapat itu padahal salah satu ingredient transparansi itu di situ. Makin banyak yang disembunyikan, yang tidak diributkan, itu makin susah untuk kita mendapatkan kualitas demokrasi yang baik dan pemerintah yang akuntabel dan transparan. Bahkan sekarang itu lawakan pun itu dianggap sesuatu yang berbeda. Jadi saya pikir di situ yang perlu kita perhatikan, dan menurut saya ayo kita jaga Nusantara ini dari korupsi. Apa yang harus kita perbuat? Kalau misalnya di perguruan tinggi, saya selalu bilang bahwa seharusnya perguruan tinggi itu jadi pusat inovasi dan penelitian tentang anti korupsi, good governance, etika bisnis, semuanya yang baik-baik.
akan menjadi pusat pengajaran anti korupsi bekerja sama dengan KPK, akan menjadi pusat pergerakan anti korupsi dan kampanye-kampanye yang kalian sekarang kerjakan. Terima kasih. Kalian sudah mau melakukan hal-hal yang seperti ini, akan menjadi pool of expert untuk anti korupsi. Nah, oleh karena itu saya pikir makanya dari tadi saya bilang universitas itu harus lebih baik dari KPK sendiri seharusnya. Nah, ini selalu yang saya karena kalian mau yang tadi itu integritas yang baik. Kalau menjadi mahasiswa, saya pikir mulailah dari hal yang kecil bahwa small things itu count. Jadi kalau kamu mau ngomong integritas tapi masih nyontek, ya omong kosong, nggak usah, nggak usah ribut, nggak usah pergi demonstrasi ke DPR. Wow, presiden DPR apa semua aja, wah semua salah. Tapi kamu nyontek di sekolah, nggak bisa. Kamu nggak punya apa namanya kebenaran moral untuk melakukan protes kalau masih. Jadi if you mess up, you fish up. Kalau kamu membuat kesalahan, kamu perbaiki segera. Terus kamu created a culture of trust. Bagaimana supaya ada culture of trust? Salah satunya adalah jangan bohong. Mau itu pemerintah, mau itu pemimpin, mau siapa, once you're bohong, termasuk pacar-pacar kamu, kalau 1 kali bohong mungkin dia ini. Tetapi sudah kalau 7 kali bohong, pasti nggak akan dapat kamu itu create culture of trust. Yang itu, makanya disusul dengan you keep your word. Jangan hari ini kamu bilang A, besok kamu bilang Z. Itu nggak boleh, itu bukan mahasiswa yang baik. Terus you care about the greater good. Jadi kamu itu, kalau kita bilang keadilan, kesejahteraan Republik Indonesia, perlindungan hak asasi manusia, bagaimana menjaga alam semesta. Kamu care itu kalau ketika ngomong seperti itu. Ada orang miskin yang tertindas. Kok ada pemerintah yang sewenang-wenang seperti itu. You care about it. Karena itulah mahasiswa. Bukan cuma mahasiswa, semua orang. Ini nih untuk semua orang. And integrity characteristics. Ya. Dan you are honest but modest. Ada juga itu kan, wah dia paling sering ke gereja, dia paling sering ke masjid, tiba-tiba dia lihat yang lain itu kayak setan semuanya. Nggak boleh seperti itu. Ada orang seperti itu. Ada you act like you are being watched. Itu karakter yang baik. Jadi kamu takut untuk nyontek saja karena walaupun tidak ada guru yang lihat, kamu merasa ada yang diawasi. Dan kalau kalian nanti sudah hebat, sudah menjadi pemimpin, ketika kamu meng-hire staff, yang kamu pentingkan itu integritinya. You hire integrity. Baru berikutnya kemampuannya dan lain-lain. Kalau sudah pembohong, udahlah, jangan. Dan terakhir ini yang paling penting ini. You stay the course. Wah, pada waktu mahasiswa kita sangat idealis. Ketika jadi politisi, kita menjadi kurang ajar. Nggak bisa. You stay the course. Seperti itu. Jadi saya pikir itu the 10 integrity characteristic of good students, of a good human beings, of a good apparatus, state apparatus. Seperti itu. Jadi kalau di KPK ini Pak Pahala selalu bilang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Itu yang biasa dibicarakan di KPK gitu. Tapi saya suka ya gini. 10 integrity characteristics. Dan akhirnya saya ingin akhiri dengan kutipan teman saya dari Filipina. Dia bilang ya, fighting corruption is like being a mother. Dia perempuan soal. You have no right to stop and giving up is not an option. Jadi dia bilang memberantas korupsi itu sama saja dengan menjadi seorang ibu. Kita tidak punya hak untuk berhenti. Dan menyerah itu bukan pilihan. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Laude telah menyampaikan keynote speech-nya yang memberikan kita semangat melawan korupsi pada pagi hari ini.
Hadirin yang terhormat, Mana? oh iya, di sini sudah hadir Bapak Pahala ya. Apakah Bapak Pahala sudah tersambung, Pak? Selamat datang, Pak Pahala. Selamat datang, terima kasih diundang. Selamat pagi, Pak Laude. Selamat pagi, Pak. Kaget juga Pak Laude ada di sini. Terima kasih, saya juga kaget. Di mereka panggil saya ternyata demikian. Sehat selalu Pak, sehat selalu Pak. Siap. Baik, hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Soraya selaku tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada Ibu Soraya, kami persilahkan. Ya, Mas Ferdi, sepertinya karena Pak Pahala sudah bergabung, bisa lanjut ke Pak Pahala saja. Terima kasih. Takut Anda balon, takut Soraya, takut aja. Maaf ini. Oke. Ampun, Pak. Ya. Mungkin sebelum masuk ke sesi Pak Pahala, saya selaku pembawa acara izin untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi yang pertama itu adalah pembukaan dari saya selaku MC, kemudian kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga adalah keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Laude sebelumnya, keempat adalah penyampaian materi oleh Bapak Pahala yang akan dimoderasi oleh moderator, kelima adalah sesi diskusi dan tanya jawab, keenam penyerahan sertifikat kepada pemateri dan pengumuman door prize, kemudian ketujuh adalah foto bersama, dan terakhir adalah penutupan. Mungkin sebelum saya mengalihkan acara kepada moderator, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari moderator. Kepada operator, dipersilakan untuk menampilkan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Baik, di sini telah ditampilkan CV dari moderator kita, yaitu Gabriel Maranata. Edukasinya itu adalah yang terakhir adalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020 hingga saat ini. Kemudian achievement-nya ini tampak pada layar. Kemudian experience-nya adalah koordinator oleh OIM FHUI 2021. Kemudian selanjutnya adalah staff of divisi pers. Kemudian adalah staff dari Humas sejak 2021 di BEM FHUI. Kemudian staff dari acara Hari Hukum 2021. Masih banyak yang ada di tampilan layar pada pagi hari ini. Maka dari itu, tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, saya mempersilahkan moderator untuk mengambil alih acara pada pagi hari ini. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kayus sebagai Master of Ceremony. Baik, selamat pagi para peserta webinar yang terhormat. Izin memperkenalkan diri kembali, telah ada di hadapan Anda semua. Saya Gabriel Maranata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan menjadi moderator pada acara inti beserta sesi diskusi pada pagi hari ini. Perlu diketahui bahwa acara inti akan berlangsung selama 40 menit, sementara sesi diskusi akan berlangsung selama 20 menit. Selama acara inti berlangsung, para peserta webinar diharapkan untuk mematikan mikrofonnya dalam rangka menjaga ketertiban dan kelancaran acara webinar. Para peserta webinar hanya diperbolehkan mengaktifkan mikrofonnya saat sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Baik, para peserta webinar yang terhormat, marilah kita langsung saja beranjak ke rangkaian inti acara, yaitu ada penyampaian materi mengenai peran pembangunan karakter dalam menghasilkan pribadi anti korupsi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Pahala Nenggolan AK selaku Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah Bapak Pahala sudah dapat bergabung dengan kita semua, Bapak?
Sudah. Iya. Apa kabarnya Bapak? Baik hari ini Bapak? Sehat. Semoga semua juga sehat tadi. Iya, alhamdulillah sepertinya Bapak sudah semangat sekali ya Pak ingin menyampaikan materi. Semoga para peserta webinar juga berapi-api ya dalam menangkap materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pahala. Baik Bapak, diberi langsung saja Bapak materinya, saya persilakan. Baik, makasih Gabriel dan anak-anak saya mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat yang peserta tidak semua mahasiswa, gitu, terutama Pak Laude, ini saya kaget juga ketemu lagi di forum yang sama. Interestnya sama, gitu. Kalau udah mahasiswa, rasanya ini investasi kita yang paling mahal harus ditanam ke mahasiswa. Yang kedua, saya takut undang UI, gitu. Jadi saya terpaksa harus datang juga nih, walaupun minggu-minggu. Nanti saya dipecat dari daftar alumni cilaka. Gitu. Jadi Gabriel, panitia, terima kasih loh KPK udah diundang. Hari Senin, kita justru ini lebih realistis saja. Kita ingin ada yang namanya jaga kampus. Jadi mahasiswa UI nanti bisa mengakses kondisi keuangan universitas. Ini real bener ya, jangan cerita korupsi segala macam gitu. Lihat dulu aja gitu kan, gimana kondisi keuangannya. Yang kita pikir itu pelajaran anti korupsi yang paling standar, yang realistis gitu. Jadi dilihat aja jaga.id, nanti akan kita launching jaga kampus, dan alhamdulillah UI bersedia. Jadi universitas besar ini nanti mahasiswanya bisa lihat di dalamnya uangnya berapa, dosennya berapa, proyeknya apa gitu. Jadi kita harapkan kalau dari kuliah saja sudah berintegritas, nanti kalau lulus diharapkan, baru diharapkan itu tentu juga gitu kan. Pak Laude bilang dengan baik tadi, profesor juga ada masuk KPK, kurang apa gitu loh. Udah pintar, soleh, kaya gitu kan, begitu masuk birokrasi kecemplung juga gitu. Jadi jangan anggap enteng. Gabriel, kalau boleh Soraya kasih pengantar beberapa slide itu, karena yang bikin slide-nya sebenarnya Soraya, jadi saya salah juga kalau saya ngomong. Nanti saya menutup dengan beberapa slide terakhir tentang integritas, tapi saya pikir beberapa tentang KPK perlu didengar gitu ya. Boleh ya Gabriel ya? Monggo Soraya. Ya, baik Pak Ya. Boleh Mbak Soraya, langsung saja Mbak Soraya, dipersilakan. Ya, mohon izin ini Bapak, ini saya seperti lagi di tes ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Soraya Sri Anggarawati, biasa dipanggil Soraya. Saat ini di Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Nah, tadi Pak Pahala bilang jaga, ini saya pakai backdrop-nya jaga, jadi biar lebih kelihatan gitu ya. Nanti bisa diakses di www.jaga.id, teman-teman ya. Oke, saya share screen sedikit. Jadi saya coba untuk memaksimalkan apa yang diperlukan oleh teman-teman UI, karena di teman-teman UI temanya adalah membangun karakter untuk generasi milenial anti korupsi. Di awal-awalnya ada pertanyaan seputar pengenalan KPK gitu ya. Jadi kita sebenarnya berkenalan saja untuk apa sih KPK sekarang gitu. Nah, di tahun 2021 yang saat ini sebenarnya KPK juga ada kedeputian baru teman-teman, namanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dibawahi oleh PLT Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Pak Wawan Wardiana. Nah, saya di Direktur Sosialisasi dan Kampanye di bawah Pak Wawan gitu. Nah, sekilas KPK ini jadi ada 6 tugas fungsi KPK, ada pencegahan, Pak Pahala adalah yang menjadi kaptennya nih di sini gitu ya. Kemudian ada monitor, koordinasi, supervisi, penindakan dan eksekusi. Intinya kalau misalkan monitor dulunya adalah penelitian dan pengembangan gitu ya. Jadi kita selalu memberikan rekomendasi kepada presiden ataupun kementerian terkait dengan apa saja sih penelitian atau temuan yang kita temui untuk mencegah korupsi dengan cara menutup bolong-bolong sistem. Nanti mungkin Pak Pahala bisa lebih banyak lagi cerita tentang direktorat monitoring ini nantinya. Nah, kemudian ada koordinasi, ini jadi kita juga melakukan koordinasi supervisi di banyak instansi dan juga daerah gitu ya, ada Korsubgah, dan kita juga bisa cek di Jaga untuk jendela pencegahannya. Jadi jendela daerahnya. Jadi di sana bisa kita lihat
capaian-capaian tata kelola daerah. Ini ada beberapa teman-teman dari Inspektorat Daerah dan BPK juga, Bapak Ibu, izin. Jadi kalau misalkan mau lihat bagaimana tata kelola pemerintahan daerahnya, bisa juga buka di Jaga. Ada di situ dari mulai PBJ sampai dengan perizinan, kemudian anggaran desa, di situ juga kita koordinasi dan supervisikan. Penindakan dan eksekusi seperti yang teman-teman suka lihat gitu ya, kalau misalkan di KPK selalu ada banyak OTT dan sebagainya, nah itu adalah tusi KPK di penindakan dan eksekusi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa sih korupsi gitu kan? Tadi Pak Laude kayaknya sudah memberikan banyak insight terkait dengan korupsi. Itu langsung gitu ya, kalau Pak Laude tadi langsung praktiknya. Mahasiswa kalau misalkan masih nyontek, nggak usah lah teriak-teriak tadi katanya untuk mengkritik pemerintah dan sebagainya. Once sudah nggak jujur ya udah nggak jujur aja gitu kan. Kemudian di sini ada 6 ada disaring gitu ya, disaring menjadi 7 bentuk korupsi kalau misalkan dari undang-undang, dari kerugian negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, kemudian pemerasan, suap menyuap, benturan dalam kepentingan, gratifikasi, dan terakhir tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Jadi seperti merintangi pemeriksaan, kemarin kalau misalkan kita tahu ada Setia Novanto dengan pengacaranya gitu ya, pengacaranya juga ikut di pidana karena itu salah satu bentuk dari tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi. Nanti lebih jelasnya mungkin kita bisa diskusi saja terkait dengan korupsi ini, teman-teman. Tapi yang paling seru tuh sebenarnya kalau misalkan saya suka jelaskan terkait dengan apa bedanya pemerasan, gratifikasi, dan suap menyuap gitu kan. Sebenarnya itu dilihat dari siapa yang memberikan juga. Kalau misalkan pemerasan itu yang minta adalah penyelenggara negaranya. Kalau misalkan kita mau buat KTP gitu kan, suka ada yang minta uang di luar dengan dana atau biaya perizinan. Nah, itu namanya pemerasan. Kalau gratifikasi, teman-teman misalkan terakhir setelah skripsian selesai suka memberikan hadiah untuk dosen pembimbing gitu kan. Itu namanya gratifikasi, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kalau misalkan kami sarankan sebenarnya sebaiknya tidak perlu diberikan gitu. Kemudian suap menyuap. Suap menyuap berarti dua-duanya memang yang penyelenggara negaranya menerima, kemudian dari pihak swasta atau misalkan korporasi misalkan itu juga memberi gitu ya. Jadi itu bedanya pemerasan, suap menyuap, dan gratifikasi. Nanti kita diskusikan saja ya teman-teman ya. Nah ini dia terkait dengan Jaga. Kalau misalkan tadi Pak Pahala bilang hari Senin besok atau hari Senin akan ada launching Jaga Kampus, jadi sebenarnya di Jaga ini sudah lengkap sekali teman-teman. Dari tadi yang saya bilang ada monitoring daerah atau misalkan ini kita bisa lihat jendela daerah gitu ya. Nah, sampai dengan pelayanan publik. Jadi teman-teman kalau misalkan pun ada keluhan terkait dengan COVID, penanganan COVID-nya kurang baik gitu ya, bisa disampaikan juga di Jaga. Jadi kita menjadi hub antara pemerintah, kita akan koordinasikan bagaimana laporan masyarakat itu sudah ditindaklanjuti atau belum, kira-kira gitu. Di sini lengkap banget teman-teman kalau misalkan nanti ada Jaga Kampus, di situ kita bisa melihat bagaimana anggaran kampusnya. Gitu, dan di situ teman-teman juga bisa berdiskusi sehingga teman-teman kalau misalkan ada yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan publik yang kurang baik itu bisa sampaikan di Jaga. At least KPK tahu bagaimana sih sebenarnya realitas yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, kemudian jadi banyak juga nih Pak Pala aku menyampaikannya. Oke, membentuk karakter anti korupsi itu seperti apa sih gitu ya? Kan ada juga di pertanyaan teman-teman di TOR yang saya terima gitu ya. Yang pertama sebenarnya jangan mau jadi korban dan jangan mau jadi pelaku gitu, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat sekarang udah pasti kita korban gitu ya. Kalau teman-teman masih bayar duit kampus, duit kuliah gitu, udah pasti itu jadi korban korupsi. Indonesia sangat kaya gitu kan, teman-teman. Jadi kenapa juga kita harus nggak bisa bayar gratis atau misalkan kenapa pemerintah tidak bisa menggratiskan kuliah gitu. Kemudian jangan mau jadi pelaku. Ini udah banyak teman-teman, kalau misalnya nanti Pak Pahala mungkin bisa cerita ketika mahasiswa berintegritas banget, idealis gitu, kemudian setelah menjadi pejabat lupa dan terlena akhirnya juga menjadi pelaku. Atau misalkan kita bisa lihat beberapa BEM juga. Saya sebenarnya follow bangsa mahasiswa gitu ya, kalau teman-teman tahu ada akun itu di Instagram.
Ada salah satu BEM juga udah ikutan jadi pelaku. Jadi misalkan waktu itu terkait dengan jaket angkatan atau jaket himpunan gitu ya kalau nggak salah, itu ternyata disalahgunakan juga, ternyata rekanan. Jadi jaketnya nggak jadi-jadi gitu kan, akhirnya harus membayar rugi dan sebagainya. Ternyata itu adalah kong kali kong gitu. Nah, jadi siapapun bisa jadi pelaku juga. Jadi mahasiswa pun juga bisa jadi pelaku gitu ya. Jangan salah. Nah, ini gini, membangun generasi anti korupsi dari keluarga. Kalau misalkan kami sekarang kita punya indeks perilaku anti korupsi gitu kan. Indeks perilaku anti korupsi itu mengcapture sebenarnya household atau keluarga gitu. Kita sekarang lagi coba untuk membuat bagaimana anti korupsi itu ditanamkan pertama kali dari unit terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Jadi teman-teman kalau misalkan tahu, mungkin KPK di 2012-2013 melakukan kajian terkait dengan anti korupsi di keluarga. Jadi hanya 4% antara ayah dan ibu sepakat untuk mengajarkan anti korupsi kepada anaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ke keluarga, kalian bapak atau ibu pengennya nanti anaknya seperti apa kalau udah besar? Pasti jawabannya adalah pengen jadi sukses. Sukses itu seperti apa? Oh ya, punya kehidupan yang mapan, kemudian bisa menghidupi dirinya sendiri dan sebagainya gitu ya, punya pekerjaan yang layak. Terus ada lagi yang ingin menjadi anak soleh, soleha gitu ya. Tapi kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Mereka pun banyak yang tidak sepakat antara ayah dan ibu. Jadi misalkan mengajarkan kejujuran kepada anak. Misalkan, oke, anak cuma boleh makan mie instan 1 minggu 1 kali gitu ya. Nah, anaknya ngomong ke ibunya, kalau misalkan nggak boleh kata ibunya, tapi akhirnya ngomong ke ayahnya karena tahu akan dikasih ke ayahnya ngasih karena kata ayahnya kesian deh kalau nggak dikasih lagi juga kenapa Indomie 1 bungkus doang. Jadi seminggu 2 kali gitu kan. Nah, inilah yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya peran keluarga ayah dan ibu dalam membentuk karakter anak anti korupsi itu sangat dibutuhkan untuk dari sekarang. Jadi benar-benar dari dini gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya kutipan Pak Pahala nih. Nanti mungkin Pak Pahala aja lah yang sampaikan ya Pak Pahala. Dari Bung Karno, ini mungkin teman-teman udah tahu juga gitu kan. Nah, ini jadi teman-teman, energi besar mahasiswa itu memberantas KKN, karena teman-teman sekarang jadi kunci pergerakan juga ya. Kalau misalkan bukan dari teman-teman, mau dari siapa lagi gitu kan. Nah, nanti ini mungkin Pak Pahala bisa, ini statistik tindak pidana korupsi saja yang paling banyak. Ini 80% suap menyuap dan gratifikasi, teman-teman. Terus kalau misalkan ditanya, kenapa kok swasta banyak banget, bukannya selama ini yang paling banyak penyelenggara negara ya, atau PNS-PNS itu gitu. Ya, jadi kita selalu tahu bahwa it takes two to tango. Terus kemudian kalau kita tahu di sini, di Global Corruption Barometer, bahwa 25%-nya demand side, 71%-nya supply. Kalau misalkan kita tahu di indeks perilaku anti korupsi yang dikeluarkan BPS, atau misalkan di sini juga di GCB, ternyata orang Indonesia itu sangat dermawan gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita selesai melakukan ada pelayanan publik gitu kan, kita kesian sama orang yang nungguin loketnya gitu kan, akhirnya kita kasih lah duitnya, kasih tips. Nggak apa-apa kok ini sedekah gitu, tapi ternyata ini kan adalah cikal bakal korupsi gitu kan ya, kita kasih tips. Sama kalau misalkan teman-teman parkir di mall, kadang-kadang gitu kan, no tipping tetap dikasih kan, karena kelihatannya aduh kesian juga ya di basement, panas, kasih deh tukang parkirnya 10.000, 5.000 misalkan gitu. Nah gitu teman-teman, jadi kebanyakan juga swasta yang nyuap, jadi korporasi lah yang menyuap penyelenggara negaranya. Ini paling banyak tindak pidana korupsinya. Oke, Pak Pahala silahkan, aku sudah sampai GCB. Ya, ini bos saya Soraya, saya udah diperintahkan, saya ikut aja Gabriel ya. Oke, jadi teman-teman mahasiswa, saya melihat temanya kan membangun karakter. Saya bukan orang psikologi, jadi terus terang tidak dari psikologi. Tapi Pak Laude udah kasih lihat gimana seramnya dunia di luar sana tentang korupsi. Kalau saya bilang, ini jadi negara yang begini ini karena kita yang menghina diri kita sendiri. Kayak orangnya pinter-pinter gitu. Tapi kalau mau beasiswa ke luar negeri, harus ikut minta dibayarin negara lain. Sekarang lumayan ada LPDP. Dulu nggak ada.
Ini kita negara kaya loh, negara kaya banget gitu kan. Kok sampai karena kita menghina diri kita sendiri dengan mengambil yang nggak seharusnya. Nah, kenapa dibilang mahasiswa ini jadi investasi mahal KPK? Saya sama Pak Laude udah bilang gini, kalau seumur-umur saya udahlah, udah nggak ada harapan. Gitu kan. Jadi ini pagernya dibikin gitu, asal nggak loncat pagernya udah bagus. Nah, diharapkan teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian yang baru bekerja itu nggak usah pager aja, nggak usah dipager, jalannya udah lurus. Itu yang namanya berintegritas. Kalau yang saya sama Pak Laude ini ada teman-teman yang inilah itu harus diatur supaya dia bisa lurus, karena emang dulunya kita pikir ya biasa saja gitu. Biasa saja, benar Mbak Soraya bilang, kita kalau terima pelayanan publik, habis itu kalau nggak ngasih rasanya dosa. Itu kan akhirnya ngasih. Kali waktu kalau kita ngasih, pelayanannya jadi nggak jalan, gitu kan. Habis itu kita nyalain pemerintah, pemerintah nggak melayani. Kita juga sih ngebiasain, gitu ya. Baik, kita kerjasama nih dengan lembaga demografi ini. Gimana sih budaya memberi ini, ya? Kalau memberi bukannya nggak boleh, lo beri aja orang miskin lah, jangan beri ke pegawai negeri yang gajinya udah dibayar dari pajak kita, dan tugasnya itu. Jadi kalau memberi boleh, tapi jangan memberi gini kan. Pokoknya mahasiswa nih, kalau lulus kasih ke dosennya hadiah. Kalau nggak dikasih emang kenapa? Dosen itu digaji dari pajak Anda semua. Jangan pikir Anda nggak bayar pajak, bayar. Gabriel lu beli sabun mandi juga ada pajaknya itu. Gitu. Bayar pajak walaupun belum isi SPT gitu, tapi bayar itu. Kalau beli sepatu di mall ada pajaknya itu, jangan lupa. Jadi kita ini semua pembayar pajak. Jangan dibiasakan praktek pemberian itu, gitu ya. Itu integritas yang paling sederhana. Nah, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh slide-nya saya diulang lagi tadi sedikit soal nah yang ini. Jadi orang selama ini pikir korupsi itu yang terbesar di pengeluaran. Saya selalu bilang itu kayak ngisi air dengan air dari keran. Air keran ini penerimaan pajak. Yang di ember ini pengeluarannya. Nah, Indonesia ini dua-duanya sudah dikorupsi. Airnya dikurangi dan embernya pun bocor sana sini. Yang slide berikut. Yang slide berikut. Bentar Pak, errornya. Oh gitu, oke. Ya. Nah, jadi lihatlah gimana, ini bukan sok melihat negara Eropa, bukan. Dia hampir setengah dari GDP-nya tuh bisa jadi pajak. Gitu kan. Jadi airnya cukup deras kerannya, gitu kan. Udah gitu, karena embernya juga nggak bocor kemana-mana, dia pendidikan tinggi gratis. Coba deh lihat di Google-nya. S1, S2, bahkan warga negara asing pun dia boleh nih. Silakan kuliah gratis, asal bisa bahasa Jerman aja. Bayangin tuh duitnya kayak gitu. Negara lain boleh gratis. Yang negara berikutnya Finlandia. Pajaknya rata-rata 54% dari transaksi ekonomi yang terjadi. Gitu ya. Pendidikan tingginya gratis, pengangguran aja dibayar. Saya nggak suka kerja ini, pilihnya nganggur aja. Ya boleh lah, paling nggak buat Anda hidup. Jadi lihat gimana negara ini menjamin warga negara. Karena dia punya air yang cukup banyak. Embernya, kita ini penerimaan pajaknya dari GDP itu kelas-kelas Afrika, baru 11%. Jadi teman-teman mahasiswa kalau melihat yang minggu pagi itu lagi parade atau konvoy yang pakai Porsche, pakai Ferrari, itu tuh harusnya jangan dibanggain Porsche atau Ferrari, ditanya lu bayar pajak berapa gitu. Itu yang harus ditanya. Gitu. Saya bukan anti orang kaya, bukan. Tapi kalau Anda bayar pajak semua dari pendapatan Anda, mungkin kita bisa kayak Finlandia. Ya. Orang nyalok sekarang, nyalok politik, nyalok izin, dapat miliaran. Kita bayar pajak tuh. Makanya air kita kecil. Lihat ya, kerannya kecil. Udah gitu, yang kecil pun gitu bocor kemana-mana. Jadi itu yang kita bilang, kita menghina diri kita sendiri. Dengan ngecilin kerannya, kita tidak bayar pajak. Dengan ikut serta membocorkan embernya. Jadinya begini. Gampangnya dilihat dari indeks persepsi korupsi.
Negara-negara yang lancar, airnya besar, kerannya baik, embernya baik, itu selalu skornya 80 lah. Kita berkutat 40 aja dari dulu, udah kayak mau tembus 50 itu susahnya bukan main. Tapi sudahlah gitu kan. Teman-teman mahasiswa aja lah harapan kita nih, gitu ya. Kali aja 10 tahun lagi bisa. Yang selanjutnya, jadi kalau dibilang Mbak Soraya bilang ini hanya 25% loh, dan itu juga bisa ditolak. Sisanya kita yang mau lebih cepat, ya kan? Berapa lah ya teman-teman kalau ditilang itu pilih pengadilannya? Berapa yang nggak mau ya udah bayar aja, suap aja gitu kan? Tapi nanti teriak-teriak negara ini korup, nggak lu juga yang membanyakin gitu kan? Jadi ditawari lebih cepat, lebih baik, kita cepat-cepat oke. Lantas tidak diminta, biasanya memberi. Gitu. Kalau ada order, kita langsung kasih. Sama nggak enak. Dengan kata lain, kalau mau mutus rantai korupsi, kita bisa berkontribusi. Dengan cara, yang pertama, kita nggak usah memberi. Yang 25% tolak aja. Yang 75% kita yang nggak mau. Selesai. Gitu. Ya, jadi itu yang paling gampang dalam kehidupan. Kalau mau bikin SIM, ya ikut aja jalurnya. Nggak lulus, ya ulang. Ya kan? Kalau masih kuliah. Kalau di KPK cuma 3, integritas lagi masih kuliah. Jangan nyontek, jangan nyolong absen, sekarang nggak bisa ya karena online. Sama jangan main-main bon palsu jadi panitia. Cuma itu aja tuh. Itu kalau udah begitu dilakukan 3, ini sekolah yang baik. Ntar begitu lulus udah jago-jago. Karena udah jago nyontek, jago nyolong absen, jago bikin bon gitu ke depan tuh udah bagus background basic. Nah kita bilang itu 3 lah kalau lagi Anda kuliah. Itu integritas yang sederhana. Pak kalau nggak nyontek saya nggak lulus Pak. Ya ngulang aja, nggak apa-apa kan disayang dosen kan. Ketemu lagi semester depan. Belajar lebih keras dong gitu loh. Kalau ada teman Anda baca 2 kali ngerti ya karena IQ-nya tinggi. Kalau kita agak jongkok 20 kali ya nggak apa-apa 20 kali. Gitu ya. Ya risiko orang tolol kan gitu ya. Nih, gue akan jemput aja nih ngomongnya gitu. Jangan IQ-nya jongkok 2 kali baca, habis itu nggak ngerti, nyontek, nanya, cari bocoran. Itu kelakuan-kelakuan orang yang integritas, ngomong integritas tapi dalam bahasa sederhana. Lu usaha. Nggak ada barang gratis datang dari langit, tupuk gitu kan. Besok mau ujian, sekarang baca, IQ jongkok, mau lulus. Begitu nggak lulus, nyontek. Nggak. Yang berikutnya soal buat Bapak Ibu sekalian yang sudah kuliah nih kan kita masuk. Biasanya jadinya 3. 1 jadi pengusaha, 1 jadi pegawai. Entah pegawai negeri, pegawai swasta, entah jadi dosen, atau pegawai kelaba, macam-macam lah. Pengusaha juga ada yang langsung pengusaha besar, ada yang startup dulu, ada yang kecil. Atau jadi masyarakat biasa, misalnya jadi olahragawan, seniman, ustaz, silakan aja. Tapi nilai integritas yang dibawa dari kuliah ini sama, nilainya sama. Kalau integritas apa sih Pak? Udah gampang aja, jujur begitu aja. Boleh dilihat definisinya panjang-panjang, tapi jujur begitu aja. Nah, yang KPK belajar sekarang, berani jujur hebat itu kita dorong. Tapi di belakangnya kita bilang jujur aja nggak cukup. Jangan teman-teman masih pikir kalau udah jujur udah selesai. Nggak cukup banget. Kita kasih contoh. Begitu lulus nih Anda jadi pegawai. Di slide sebelumnya. Kan namanya pegawai kecil. Kan nggak ada juga lulus masuk sekolah jadi direktur. Nggak ada lah. Pegawai kecil. Disuruhlah kalau yang anak ekonomi, coba lu bikin SPT pajaknya supaya kita bayar sedikit aja. Atau coba antar ini ke kepala dinas karena kita minta izin, udah oke, ini antar duitnya. Syukur nggak ketangkep KPK, tangkep kan yang nganter-nganter juga ke bawah. Nah maksudnya kalau udah jadi pegawai, banyak tantangan integritasnya. Kita sih nggak mau awalnya, tapi kan kalau disuruh bos masa nggak mau dipecat apa, gitu kan? Gitu. Atau memang semua satu kantor
biasa tanda tangan honor fiktif. Masa kita sendiri bilang saya nggak mau, karena saya dulu berintegritas lagi kuliah, malah digamparin sama seruangan gitu kan, ngawur aja. Jadi tantangannya berat banget. Jadi pegawai juga jangan dipikir kita jujur aja cukup, enggak. Lingkungan juga menekan, dan kalau dia bilang persis lingkungan di luar sana tidak lebih baik dibanding tahun 60. Tahun 60 aja dibilang hati-hati jadi budaya, sekarang kejadian beneran. Kejadian beneran di mana-mana. Jadi kita bilang sekarang jangan kan mau nyolong gitu ya, mau bener aja susah banget. Teman-teman mahasiswa kalau nanti kerja atau Bapak Ibu sekalian yang udah kerja lah yang bisa ngerasain gitu. Integritas tuh jadinya bukan tergantung sama kita lagi 100%. Begitu kita keluar kuliah, masuk jadi pegawai, tergantung sama di luar. Nah, gimana tuh kita mempertahankan? Yang jadi pengusaha sama. Saya mau jadi pengusaha baik-baik segala macam, datang oknum, periksa izinnya, minta suap, salah di sana, salah sini. Kalau kita nggak bayar, salah. Kita bayar nanti salah juga. Jadi pengusaha ada. Tangan integritas ada. Begitu untung gede, ngitung-ngitung pajak, mau bayar, sayang juga nih. Kita cekek tukeran kan dengan cara tidak bayar misalnya pajak. Jadi mau jadi pengusaha juga ada tantangannya integritas dan ada kontribusi kita untuk memperbaiki. Bahkan jadi masyarakat, kita sangat senang tuh menerima pengaduan dari masyarakat. Dari zaman Pak Laude itu udah sering banget pengaduan-pengaduan OTT itu datangnya dari masyarakat. Dari bininya kali, dari ajudannya, dari mana, terserah. Lah kita jadi masyarakat juga ada loh perannya. Ini mahasiswa-mahasiswa peran yang paling gampang. Coba deh ngobrol sama orang tuanya masing-masing deh, yang ini gitu soal integritas, yang Soraya bilang dari keluarga, bener. Coba deh ngomong sama bapak, ibunya masing-masing itu berapa sih gajinya Pak? Kalau pendapatan dari pemerintah itu berapa sih? Yang saya dengar gaji pegawai negeri paling top itu 6 juta sebulan. Iyalah, 6 juta sebulan, itu ada tunjangan resmi, ada tunjangan yang lain. Nanti kalau dengar ternyata ini pahit kenyataannya, iya, tapi ya hadapin aja. Kita nggak pernah melihat peran dari keluarga mendorong supaya yang bekerja itu berintegritas. Sekarang oke, kamu lah, istrinya ya, dikasih tugas. Kalau suaminya mau berangkat kerja, ingetin jangan pulang bawa duit korupsi Pak, malu gua makannya. Coba kalau kayak gitu ngapain juga kita cari duit banyak-banyak yang pulang di rumah nggak bahagia, misalnya gitu kan. Kita bilang ke lembaga-lembaga agamaan, ke PGI, itu kita bilang PGI, MUI. Coba dong Pak, rumah-rumah ibadah itu kalau terima sumbangan, nanya aja, ini duit dari mana? Wah jangan Pak, nanti nggak mau nyumbang. Hah? Nggak mau dia nanya, gitu kan? Jadi kita bilang nanya aja loh, bukan yang ngelarang. Tapi kan bukannya kalau nanya itu membuat orang jadi lebih awas. Gitu. Nggak semua duit bisa dicari dengan apa saja. Dan sekarang lihat kan, gitu kan, ada semacam pemaaf. Kalau dapat uangnya banyak, entah dapat dari mana. Sisihkanlah sebagian buat amal. Iya. Dan itu yang nggak benar. Bagus nggak ada nyumbang nih, kalau emang nggak ada duitnya. Itu aja. Ya, jadi gitu Gabriel dan Bapak Ibu sekalian, kita lulus ataupun yang sekarang pegawai, pengusaha, masyarakat, tantangan integritasnya sama. Ada semua. Dan sialnya bukan hanya tergantung kita. Kita masuk ke sistem. Ada lingkungan yang membuat kita harus mempertahankan integritas. Yang berikut, kalau dibilang nanti kalau pegawai, ya bayar pajak lah yang benar. Jangan ikut-ikutan. Mulai dari tanda tangan honor fiktif pun jangan. Pak, saya jadi orang aneh. Memang pikir integritas itu barang dari langit jatuh dan mudah. Enggak. Integritas ada harganya. Sekarang harus kita bayar harganya. Pak, kalau saya nggak nyuap polisi di jalanan, Pak, saya urusannya di nama ke pengadilannya. Ya itu harganya yang harus dibayar. Makanya lain kali kalau ada garisnya nggak putus, jangan dipotong. Salah. Ya kan? Makanya kalau belok kanan,
bukan jalur kedua, jalur paling kanan. Jadi integritas, kita keluar dari universitas udah pede bahwa saya berintegritas sekarang kan, begitu masuk lingkungan, di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dites. Pertama dites. Dan begitu dites, kita jangan berharap integritas nggak ada harga. Ada. Mau bikin SIM, Pak, kalau saya ikut beneran, Pak, 7 kali saya bolak-balik, ya itu harga. Makanya lu belajar tesnya. Lu pikir tesnya lu nggak ada pelajarannya, ada itu, gitu kan. Nah, jadi belajar. Nah, kalau jadi pengusaha, bayar pajak yang benar, jangan menyuap. Pak, kalau nggak disuap, saya nggak dapat proyeknya. Nah, ini pertanyaan yang susah. Susah bener. Beberapa pengusaha pernah saya di Zoom gitu, dia tanya, gimana tuh Pak, kalau nggak nyuap nggak dapat. Ya Indonesia emang lagi susah begitu. Kita bilang satu, punyalah produk yang nggak ada lawan. Sehingga dia kalau datang ke kita, emang cuma kita yang bisa bikin. Gampang kan? Jangan bikin produk yang semua orang bisa. Jadi I.O. misalnya, banyak yang bisa. Semua bisa. Tapi kalau dia bilang, saya I.O. yang pengalaman nge-handle kedatangan presiden. Nah, kantor saya mau ada acara begituan. Coba, masa saya nyari I.O. abal-abal? Nggak mungkin. Pasti saya nyari dia. Dan nggak mungkin saya bilang, wah dia di markup dong harganya. Kalau dia bilang nggak mau, selesai urusan. Ya, jadi keunikan produk harus ada. Jangan ikut-ikutan markup, sekongkol, segala macam, walaupun Anda jadi masyarakat, kalau ini kita laporkan, atau kalau keluarga, diingatkan. Ini kan udah mahasiswa, ini udah gede-gede, kan kalau ngomong pasti didengerin sama Bapak Ibu lah. Gitu kan. Coba sekali-sekali diskusi tanya, apa gimana ya? Itu jadi pegawai negeri, tapi perlu makmur banget. Sementara yang sebelah kok, kayak apa? Bukan semua pegawai negeri kaya nggak boleh. Ada juga yang kreatif. Di kantor ya sudah begitu saja karena dia nggak ikutan proyek. Tapi habis itu dia ikut jadi dosen tamu di universitas. Nah, sekarang banyak gitu kan. Atau dia nulis, honor. Ada caranya gitu kan. Bukannya hanya di kantor aja, enggak lah gitu. Atau dia weekend dia entah nanam sayur, nanam apa kayak gitu kan. Tapi yang jelas boleh. Yang berikut. Nah, ini waktu ini pengalaman. Waktu saya baru lulus kerja. Maaf Bapak Pahala, sepertinya ya terpencet. Iya, baik. Silakan. Niat untuk kira-kira nih kayak mau nyebrang sungai itu, saya pikir tadinya jembatannya semulus ini. Pokoknya gua modal dulu. Saya dari STAN masuk ke jadi pemeriksa. Pokoknya asal jujur aja gitu. Kalau salah kita bilang benar, sudah. Kan gitu kan? Nah, saya pikir itu. Dan teman-teman juga semua mahasiswa, kalau Bapak Ibu yang udah terlanjur kerja, saya pikir awalnya juga mikir gini kan, lewat aja mulus gitu. Slide berikutnya. Begitu mulai nih, setahun, ternyata. Saya bilang, integritas itu bukan jadi tergantung kita lagi, tergantung lingkungan. Bos saya nyuruh, lingkungan juga menekan. Kalau yang sekarang misalnya lingkungan menekan gitu. Lu ketua tim yang lain udah mobilnya ganti baru, lu masih mobil second aja, gimana sih lu ketua tim? Itu kan menekan tuh kan. Ketua tim pemeriksa masa mobil masih bekas katanya. Begitu sumbangan orang nikah, semua ketua tim nyumbangnya di atas 300.000, lu doang nyumbang 100.000, katanya mati ya kita coba. Ya duitnya nggak ada, cuma ini aja misalnya gitu kan. Nah, mulai itu. Jadi dari atasan, dari lingkungan, dan juga dari bawahan. Ya kan? Bawahan kita kan belum tentu juga sepikir sama kita. Kan? Jadi payah bos gue nih, nyuruh sana, nyuruh sini gitu kan. Ongkosnya nggak ada. Nah, udah mulai tuh godaan integritas. Dan kita lihat ini nyebrang sungainya, bukan pakai jembatan ternyata, di jembatannya ternyata kita harus nyebrang. Bedanya dengan slide berikutnya. Nah, slide berikutnya kita lihat ini nyebrang dulu. Tapi ini marinir ini. Dia latihan banget. Punya kemampuan. Dia punya kemampuan. Nggak
mungkin dia hanya bandingin dengan slide yang sebelumnya. Jadi, mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, berani jujur hebat itu kita dorong. Tapi nggak boleh berhenti. Jujur aja nggak cukup untuk nyebrang sungai. Nggak cukup. Kemungkinan kita hanyut itu gede banget. Kalau nggak ada kemampuan. Kemampuan tuh apa? Nah, ini supaya jangan dibilang, nanti saya jujur Pak, tapi lingkungan menekan, belum lagi gajinya kecil, kalau nggak saya nyuap nggak dapat proyek, ya udahlah Pak, itu teori aja jujur di kampus. Sekarang saya ikut arus. Ya. Enggak. Kalau integritas atau jujur nggak pakai kompetensi, ya kayak gini. Ikut arus kita, hanyut. Tapi kalau kayak marinir tadi, ada kompetensinya, ada latihannya, ada. Nah itu mungkin bisa selamat kita. Jadi diniatkan dan ada kemampuan. Misalnya, ini beneran ya di dunia kerja. Udah lagi mahasiswa kan ada ekstrakurikuler ya, entah fotografi, entah apa, entah IT. Udah, sekarang masuk kerja. Kita ternyata di kantor itu yang paling jago IT cuma kita doang. Walaupun di kampus kita geblek IT, tapi begitu di kantor tiba-tiba kita paling pinter tiba-tiba. Ya udah. Sekarang kita disuruh lah, tanda tangan semua honor. Wah nggak bisa Pak, saya fiktif nggak bisa. Kalau IT itu kita doang yang punya, yang jago, mungkin nggak kita ditendang keluar? Nggak mungkin. Kita punya kemampuan yang membuat orang nggak bisa nendang kita keluar. Misalnya, misal yang berikut lagi. Kalaupun kita harus, udahlah susah kayaknya lingkungannya udah begini semuanya. Kalaupun kita harus keluar dari situ cari kerja lain, kalau kita punya kemampuan nggak susah, nggak susah. Kita ahli perpajakan misalnya, atau ahli IT, atau ahli fotografi atau apa, keluar nggak apa-apa, nggak di sini aja hidup gua, kan gitu kan? Keluar. Yang susah kalau modal jujur. Saya jujur aja Pak modalnya. IT nggak bisa, keuangan nggak bisa, ngurus izin-izin nggak banyak temen, ya gimana? Kalau nggak mau ikut, tendang aja keluar, nggak ada rugi. Ya kan? Jadi, kalau mulai bangun karakter, bangunlah karakter yang berintegritas. Simpelnya, jujur aja lah. Tidur nyenyak, makan enak, nggak usah khawatir kalau jujur. Tapi jujur aja nggak cukup. Ternyata dalam dunia ini, kalau kita mau mempraktekkan kejujuran, kita juga harus siap bayar ongkosnya. Ongkos jujur juga ada di Indonesia. Jangan dibilang jujur tapi nggak mau bayar ongkosnya. Nggak mungkin. Kalau udah kita berani bayar ongkosnya, gimana supaya ongkosnya kecil, kita bangun kompetensi mulai dari kuliah. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler diikutin, jangan kegiatan-kegiatan kongko-kongko, ngobrol, ngabisin kopi, gitu aja. Ngobrol-ngobrol mah, boleh aja sekali-sekali lah. Tapi ada dong keahlian kita yang kita bangun, gitu kan. Yang tiba-tiba keluar jadi bikin startup, kan nggak tiba-tiba. Di zaman kuliah udah mulai. Nah, itu saja teman-teman yang sedang kuliah, paling nggak integritasnya dibangun. Kalau lagi kuliah, masih banyak tergantung ke kita sendiri. Tapi paling nggak dijauhin tuh nyontek, nyolong absen. Pak kalau nggak nyontek nggak lulus, itu namanya integritas ada ongkosnya. Ya kan, kalau teman baca 2 kali lulus, saya 20 kali baru lulus, ya 20 kali. Udah nasib lah, gitu kan, nggak semua orang sama pinternya. Misalnya. Nah yang kedua, begitu kita keluar masuk ke dunia yang nyata, maka orang-orang tadi sebenarnya ditunjukkanlah bahwa orang-orang yang dulu yang nggak begitu sekarang begitu. Karena begitu nyemplung ke kita, integritas itu bukan tergantung kita lagi 100%. Masih ada kita, masih ada peran kita. Tetap kita jaga nih, tetap kita jaga dengan cara punya kompetensi. Di ongkosnya tetap siap kita bayar, tapi kita udah punya namanya kompetensi. Yang membuat kita tidak mungkin ditendang keluar. Yang membuat kita, kalaupun keluar, nggak jadi mati kita. Baik-baik aja kita. Nah, itu saya pikir untuk di mana integritas yang kita pelihara ini bisa selamat. Dan sekali lagi, tidak ada rumus yang bilang gimana sih Pak jaga integritas. Nggak ada tuh.
bukan gunung kawi atau dukun yang kasih sekali rumus lantas bisa jalan, Gabriel. Nggak ada. Integritas itu jalan terus, dipelihara, makin lama makin baik, apalagi kalau digabung dengan nilai-nilai agama. Lebih cakep. Saya pikir itu dari KPK, dari Mbak Soraya. Buat teman-teman semua, sekali lagi tidak ada rumus manjurnya, tapi mari kita mulai. Kalau lagi kuliah masih belum, ya kita lurus-lurusin dulu. Karena negara ini berharap pada Anda semua. Kalau saya sama Pak Laudi udah nggak diharapin, udah di ujung. Ini nih mahasiswa nih, makanya KPK bikin kedeputian sendiri loh. Sebenarnya ini harusnya kayak Soraya ini undangannya ke Pak Wawan gitu kan. Tapi saking saya bilang nih anak UI ini kalau berapa ribu gitu, Gabriel 5.000 keluar bener aja, lumayan nih Indonesia nih. Paling nggak ada 5.000 yang sudah siap menjaga integritas dengan kemampuan yang ada di belakang. Jujur aja nggak cukup, harus ada kemampuan. Dan saya pikir semua mari kita sama-sama melakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pahala atas penyampaian materinya. Saya yakin sudah banyak nih Bapak yang ingin bertanya. Langsung saja saya akan membuka sesi diskusi tanya-jawab. Para peserta yang memiliki pertanyaan mengenai topik yang telah dijelaskan bisa menyampaikan langsung pertanyaannya melalui kolom chat atau dapat langsung menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaan langsung kepada pemateri pada pagi hari ini. Demi menjaga efisiensi waktu dan kelancaran acara webinar, para peserta webinar yang hendak menanggapi maupun memberikan pertanyaan terhadap pembicara diharapkan untuk mengajukan satu pertanyaan dan satu tanggapan. Iya. Langsung saja Bang Ba dan teman-teman bisa menyampaikan langsung pertanyaannya melalui fitur kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan menyampaikan langsung secara lisan pertanyaannya kepada pemateri pada pagi hari ini. Gabriel sambil nunggu yang lagi nulis pertanyaan mungkin gini. KPK mengundang sekolah informal anti korupsi untuk datang ke KPK. Ayo datang, kita bahas lebih spesifik lagi beberapa item gitu ya. Kita sangat ingin teman-teman mahasiswa juga tahu korupsi itu kayak apa in detail, supaya teriakannya lebih spesifik. Jangan korupsi gitu. Apanya yang mau dihapus, kita nggak tahu juga. Gimana ngapusnya, apalagi gitu. Datang deh ke KPK, ini beneran ya diundang. Sekolah informal anti korupsi UI. Silakan datang ke KPK, nanti kita bicara mau penelitian, mau update data segala macam. Saya mengundang. Baik, berarti Bapak Pahala mau ya Pak ya, ada diskusi terbuka dengan mahasiswa terkhusus sekolah informasi ini ya Pak ya? Informal anti korupsi ini, baik. Oke, langsung saja sudah ada 3 penanya yang hadir di hadapan saya. Langsung saja kepada Mbak Meliani Giawa. Apakah Mbak bisa menyalakan kamera? Iya, Mbak Meliani Giawa. Silakan langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya dan saya ingin bertanya kepada Pak Hala mengenai tentang materi KPK ya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya masyarakat tidak menyuap sementara haknya terancam dan hal ini kurang oleh KPK, Pak. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Pak, supaya masyarakat atau pengusaha melakukan penyuapan terhadap terhadap orang lain gitu, terhadap jabatan lain, supaya karena sementara KPK tidak memperhatikan tugas mereka gitu, Pak. Jadi bagaimana cara masyarakat tidak melakukan hal tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Meliani Giawa. Jika boleh saya ulang pertanyaannya, apakah benar ya, koreksi saya jika salah. Bagaimana caranya kalau misalnya masyarakat tidak ingin melakukan suap penyuap tetapi haknya terancam ya Mbak? Betul ya Mbak ya? Betul, Pak. Oke, baik. Untuk Bapak Pahala, apakah pertanyaan ini ingin ditampung terlebih dahulu, apa ingin langsung menjawab Bapak? Langsung aja, mungkin aja ada yang lain sama. Jadi yang pertama, kita beruntung karena teknologi menolong keluhan Bu Meliani. Di seluruh Indonesia, KPK dengan Dagri mewajibkan perizinan itu harus online. Kita sebutlah PTSP, pelayanan terpadu sertifikat. Jadi kalau Mbak Meliani ngurus izin nih,
Itu nomor permohonannya ada gitu ya. Ini di daerah-daerah yang udah menjalankan. Nomor permohonannya ada, boleh dicek online, udah di meja keberapa gitu. Kalau lebih lambat dari seharusnya, ada fitur keluhan, dan itu keluhannya bukan ke kepala kantor perizinan, tapi langsung ke kepala daerah. Itu yang KPK minta. Jadi artinya ada upaya sedikit itu untuk melindungi semacam Bu Meliani yang pengusaha ini, gimana caranya supaya saya nggak ngasih, tapi saya nggak terancam. Ya lewat online aja. Kalau dia macet di situ kan kelihatan, kok udah 2 minggu nggak maju-maju dari meja kelima, gitu kan? Nah itu boleh ada fitur untuk ngeluh, sambil di internal juga akan direview mana perizinan yang macet, karena tidak boleh permohonan itu diterima kalau tidak lengkap. Karena teori udah nggak ada lagi sebenarnya hambatan untuk diproses. Itu sebagian Bu Meliani. Yang bagian izin yang gede-gede, izin tambang, itu memang benar gitu, tidak bisa lewat PTSP, perizinan terpadu satu pintu. Gitu ya. Nah, kita sedang upayakan gitu di KPK ada direktorat khusus mengawasi swasta supaya berbisnis tidak menyuap. Namanya anti korupsi badan usaha. Setelah kita lihat bahwa suap itu suppliernya dari swasta, ya kan, ke pemerintah. Bisa diminta, bisa nawarin segala macam. Nah, kita bikin sekarang dan kita tugasnya adalah memastikan bisnis berjalan tanpa menyuap. Kalau nggak dapat proyek, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau gara-gara nggak nyuap, nggak dapat proyek, itu baru urusan. Jadi kita mendengar dari banyak pengusaha di mana dia terpaksa harus menyuap, apakah karena regulasi yang ribet sehingga susah dapat, jadi terpaksa menyuap, atau memang oknumnya. Ya. Atau memang pengusahanya juga, gitu kan, ada juga pengusaha yang belum udah siap ya, karena dia nggak mampu sebenarnya bersaing, dia udah siap menyuap. Jadi itu yang kita lakukan, Bu Meliani. Kalau untuk izin-izin kecil, kita bilang izin yang banyak ke masyarakat, kita kembangkan PTSP, bukan KPK yang mengembangkan, pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa segala macam, silakan dicek di jaga.id. Se-Indonesia 542 Pemda, yang mana yang perizinan terpadu satu pintunya belum 100%. Nah itu silakan diprotes kepala daerah. Kenapa daerah lain bisa 100%, kok kita enggak? Berarti Anda nggak niat dong melayani publik dengan tanpa suap. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Tapi masalahnya, saya boleh nambah Pak? Maaf Pak. Halo, Pak Pahala? Gabriel, Iya, monggo. maaf Kalau mau sekali tadi. diterusin apa yang lain dulu? Oh, baik. Kita beranjak ke penanya selanjutnya terlebih dahulu ya, Mbak Meliani. Iya. Baik, langsung saja. Mohon maaf. Tadi sempat ada kendala. Sekarang kita beranjak ke penanya selanjutnya. Ada Mbak Rizkia Daulay. Iya, mungkin boleh memperkenalkan terlebih dahulu ya Mbak ya, nama dan asal instansi ya Mbak ya. Langsung ke pertanyaan. Silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Pahala. Horas. Dengan namanya tanda ya Pak ya, Daulay. Tentunya saya asal Medan, Pak. Oke Pak Nainggolan, izin saya bertanya. Terima kasih kepada moderator ya sebelumnya. Begini Pak, masih ada kebingungan di saya. Bapak tadi sudah menjelaskan ya bahwasannya tidak boleh seorang dosen ataupun guru ataupun yang lainnya menerima berupa gratifikasi seperti hadiah-hadiah, Bapak jelaskan, dan itu ada penekanan. Nah, masih dalam benak saya, Pak, kita kan Indonesia masih kental dengan budaya timurnya, Pak. Nah, seperti Hari Guru gitu kan, Pak, banyak sekali orang tua murid mungkin secara ditanya hati nurani tidak ada untuk seperti ingin anaknya ingin tinggi atau bagaimana, tidak ada niat seperti itu. Hanya saja ingin memberikan hadiah kepada guru tersebut. Bahkan murid-murid pun karena mungkin kedekatan emosional antara murid dan guru ataupun kedekatan mahasiswa dengan dosen memberikan hadiah tersebut.
karena mengingat kita ini budaya timurnya masih kental Pak dengan pemberian hadiah Pak. Nah inilah yang saya agak ambigu Pak mengenai makna gratifikasi tersebut. Nah itu yang pertama Pak. Nah yang kedua menyangkut dengan pajak-pajak itu saya menarik pembahasan Bapak. Nah masih saja terjadi mungkin masyarakat juga belum menyadari bahwasannya kebetulan saya orang ekonomi Pak, ekonomi yang pembahasannya tentang pendapatan asli daerah, nah, kebetulan. Jadi banyak terjadi parkir liar Pak, gitu. Nah ini juga kan adanya celah untuk dikorupsi Pak, itu bagaimana Pak? Sementara kan hanya gara-gara perkara 2.000 atau 3.000, terkadang opini masyarakat itu tidak usah dilaporkan. Sementara untuk laporan PAD sendiri pun masyarakat tidak bisa membaca itu semua Pak. Terima kasih Pak. Horas Pak, oke. Baik, Pak Pahala, apakah sudah mendapat inti pertanyaannya Bapak ya? Ya, Bisa yang pertama langsung. gratifikasi. Begitu. Saya bilang tidak boleh, sebenarnya regulasinya bilang harus dilaporkan. Dan kalau dilaporkan ke KPK itu bisa dipastikan pasti disebut milik negara. Jadi harus dikasih dulu. Oleh karena itu daripada repot, nerima, lapor, ujungnya juga akan milik negara, mending tolak saja. Jadi kenapa perginya tolak? Bahwa memang nggak enak segala macam, selalu ada cara. Kalau memang kita bilang kan yang nggak boleh kalau ngasih ke individu, ya, individu, penyelenggara negara atau pegawai negeri. Nah, tapi kalau orang tua kompak semua karena anaknya naik atau lulus semua sehingga mau memberi ke sekolah, gitu ya. Dalam bentuk ini sekolah kita beli laptop deh 10 biar para gurunya pakai laptop semua lah biar keren dikit. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh dia ngasih ke sekolah. Nah kalau orang tua nggak mau ngasih ke sekolah, maunya ke guru, udah pasti itu karena ada urusan dengan gurunya, gitu aja gitu. Jadi kita bilang boleh ngasih, tapi ke lembaga. Ngasih ke dokter juga, pabrik obat boleh, tapi bukan ke dokter, ke rumah sakit ngasihnya, gitu loh. Jangan ke dokter, kalau ke dokter kan udah pasti lu mau pakai obat gua, misalnya gitu kan. Nah guru juga gitu, kalau anaknya udah lulus semua gitu ya boleh kasih ke sekolahnya. Nanti bilang sama sekolahnya gitu, Pak, ini tolong beliin laptop buat para gurunya, atau beliin motor supaya gurunya nggak telat, gitu kan, atau beliin apa gitu, ya boleh. Jadi ke lembaga, jangan ke individu. Karena regulasinya bilang kalau individu itu gratifikasi harus dilapor dan sebagian 99% kalau dilapor ke KPK pasti dibilang milik negara, Anda harus kembalikan. Yang kedua PAD, ini Medan memang kebetulan saya 2 tahun yang lalu ke sana dan kita bilang pendapatan asli daerah Medan itu dibanding Surabaya itu hanya sepertiga. Padahal ini kota ketiga sudah Surabaya. Jadi waktu itu dengan wali kota lama kita bilang, Pak ini kenapa sih cuma segini? Ya bekelit macam-macam, kita bilang gini aja. Itu kalau semua masyarakat makan, itu harus bayar 10% pajak asli daerah. Ya kan ketambahan kan 10%. Itu aja dikembaliin ke Pemda, beneran di store. Yang kita bilang keran air itu antara lain. Itu kalau bener aja di store, mallnya ada 3. Satu mall sekitar 150 pedagang. Itu ditarik aja 10%-nya semua. Kan selama ini oknum yang main. Katakanlah yang makan 10 gitu plus 10% gitu kan, berarti yang makan katakanlah sehari itu di restorannya ada apa, restoran seafood ya Pak Daula ya, Mbak Rizky itu kan ada tuh sepanjang jalan tuh, saya nongkrong, saya liatin gila nih. Ini kalau semalam 10 juta mah dia bisa bikin ini. Berarti sejuta itu punya Pemda loh. Kan 10% kita ditambahin kan, itu punya Pemda. Sama pengusaha diambil yang 10 juta, yang sejuta. Dia kasih oknum Pemda 200.000, dia bayar ke Pemda 100.000. Yang 700.000 dia kantongin, untung lagi dia. Udah untung dari makanannya, untung lagi nyolong pajak. Kita bilang sama wali kotanya, pasang alat di cash registernya nempel. Jadi kalau dia ada cash registernya jalan, 10%-nya langsung masuk ke Pemda. Selesai itu urusan. Susahnya setengah mati. Susah ini sekarang udah maju. Sekarang udah maju.
Nah, maksud saya teknologi bisa ternyata menolong. Di karakter orang yang mau dibangun, pengusaha yang mau jujur, sekarang ketolong dengan teknologi. Tadinya dia mau jujur, tapi toko sebelah nggak bayar yang 10%. Ngapain juga gue bayar gitu kan? Nah, ini karakter jujur pengusaha juga tergoda. Nah, sekarang dengan sejalan itu dipasangin alat semua, selesai. Semua mall yang ada restorannya dipasang alat, selesai. Jalan di Kuala Namu dipasang semua. Udah, 10% itu pasti buat pemerintah daerah. Nah, itu cara kita. Jadi integritas kita coba buat pengusaha supaya terjaga, ada teknologi. Dari perizinan pakai teknologi, dari PAD pakai teknologi, kalau gratifikasi kasih aja ke lembaganya. Jangan ke. Baik, jika saya boleh tadi highlight tuh ya Bapak ya, ternyata Saya ini nggak boleh ngomong dikit nggak tentang Ibu Rizkia ini. Oh, boleh Bapak. Deh, silakan. Ini penting banget karena saya dosen juga. Dan saya paling nggak suka excuse itu. Memang kita kalau Lebaran atau Natal kita bagi makanan di samping rumah, kita tetangga yang datang, itu tuh. Tapi memberi sesuatu kepada guru itu bukan budaya, itu bukan budaya asli kita. Menurut saya ya. Saya masih ingat, saya mau beritahu pengalaman pribadi saja supaya mungkin bisa ada manfaatnya. Pada waktu saya master di Brisbane itu ada disnatalis karena saya disnatalis fakultas. Karena saya master by research, kami diundang oleh fakultas untuk datang gala dinner gitu. Pada malam itu saya bawa kamera lah dengan teman-teman saya dari luar negeri itu kan. Nah, terus pembimbing saya itu, saya masih ingat namanya Profesor Douglas Fisher, dia bilang gini, Syarif, can you take my picture with my wife? Saya bilang, ya sini. Nah, habis itu saya dengan Anika, teman saya orang Swedia ini, mau foto juga dengan dia. Terus ada foto bersama ketiga dengan istrinya. Itu masih pakai Fuji film, saya masih ingat 36 kutip itu saya cetak postcard ya. Besok paginya saya singgah di Fuji Image Plaza, saya cetak, saya bawa ke kampus dan saya ketok pintunya Douglas. Saya bilang, Douglas, this is a picture from last night. Senang dia. Terus dia bilang, berapa ini ongkos cetaknya? Sebagai orang Makassar, saya tersinggung banget itu kan. Langsung dia bilang, berapa ini? Saya bilang, no, this is a gift. Only 75 cents each, saya bilang gitu. Bayangkan, 75 sen satu foto itu, jadi kalau 3 itu, tahu apa yang terjadi? Dia kasih saya koin, saya masih ingat, 2 koin. $2 koin, jadi $4, katanya, and you keep the change. Saya bilang, sumpah saya tersinggung. Terus apa? Saya kembali ke ruangan saya ambil koin, saya pergi kembalikan. This is the change. Nah, selesai itu cerita, karena saya masih dongkol. Tiba suatu waktu saya diundang bicara di Pace University di New York. Saya satu panel sama dia. Langsung dia bilang, Syarif, congratulations, you are now PhD, dan we can actually talk in the same panel. Saya bilang, iya, terima kasih, tapi saya masih kesal sama kamu. Ketika saya berikan foto itu, kamu harus beli. Padahal itu saya dengan Anika, saya bilang, itu hanya untuk gift buat kamu, cuma kita cetakin 3 lembar foto itu. No, it was different, Syarif, dia bilang gitu. You were my student at that time, dia bilang. Itu, karena saya student dia. Kamu itu anak bimbingan saya. Dan kalau masih nggak enak dalam hatimu sekarang, you can buy me drink now. I can take it easily, dia bilang gitu. Itu yang seperti itu gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Jadi sekolah anak-anak saya di sini itu juga begitu. Dan kadang sekolahnya saya pikir juga kurang ajar. Contoh, masa sekolah itu mengkoordinir kurban.
Jadi anak-anak yang wajib kurban itu kan orang besar, bukan anak-anak seperti itu. Ya, yang kadang-kadang ini aneh-aneh seperti itu. Jadi kalau saya ikut saja tuh nasihat Pak Pahala, akan lebih manfaat kalau kita berikan kepada lembaga sekolah. Jadi itu tidak ada hubungan direct. Contoh lagi, di Singapura itu dilarang guru memberikan les kepada murid yang diajar. Les luar ya. Supaya apa? Konflik of interest jangan terjadi. Iya, seperti itu. Jadi saya pikir itu dulu supaya jangan kita selalu, kita ini orang timur. Nggak ada orang timur begitu, ngasih-ngasih. Yang kalau orang timur itu kita lebaran kita kasih, orang meninggal kita kasih, orang kawin kita kasih, semuanya begitu. Tapi kasih guru, ya itu made up culture. Itu bukan aslinya seperti itu. Terima kasih. Baik, berarti sebagai intinya, jangan sampai kita melakukan gratifikasi alih-alih sarana apresiasi mungkin ya. Terima kasih Ibu Rizky Daulay. Langsung saja kita beranjak ke dua penanya terakhir. Satu penanya sudah ada di kolom chat. Dari Ibu Sri Indah, Bapak. Ibu Sri Indah bertanya, tugas KPK ada pencegahan. Langsung aja, Gabriel. Gua baca Sri Indah nih chatnya. Oh iya, sudah baca Bapak. Ngelapor tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu ya? Iya, betul. Oke, Bu Sri Indah langsung aja saya jawab, Bu, kirim aja ke KPK, ada pengaduan masyarakat namanya. Gitu ya. Jadi itu ada bisa lewat web, bisa SMS, bisa WA, bisa surat, bisa telepon. Enaknya telepon aja dulu 198 gitu ya. Saya mau ngadu nih. Dijamin kerahasiaan pengadu. Setahu saya belum pernah ada pengadu yang bocor ya. Dan saran saya kalau ngadu lebih spesifik. 4W 1H gitu ya. Apa kejadiannya, gimana, apa kalau ada duitnya berapa, gimana caranya, jangan ngadu tetangga saya nih baru beli mobil, wah susah itu, gitu kan. Jadi lebih detail dikit, nama proyeknya apa, kalau misalnya ada proyeknya, izinnya apa, sebut nama orangnya, gitu kan. Pasti Anda diklarifikasikan, menunjukkan bahwa ini pengaduan kaleng-kaleng apa enggak gitu, Anda nanti pasti di-call balik. Mohon dijawab. Jangan ketakutan nggak dijawab, kita buang pasti. Kalau ngadu tapi di call balik verifikasi nggak ada, selesai buang. Nggak bertanggung jawab ya. Jadi Bu Sri Indah, saya real aja. Telepon 198 yang KPK, bilang gimana caranya ngadu, usahakan pengaduannya 4W 1H-nya ada. Insya Allah nanti di call balik Ibu respon juga dan semoga bisa ditindaklanjuti. Saya pikir itu. Baik, langsung kita ke penanya terakhir, ada Bapak Rahman Ritonga yang telah resen sedari tadi. Silakan Bapak Rahman, apakah terhubung? Iya. Baik, terima kasih moderator. Ya, silakan saya Bapak. Kedengaran ya? Cukup terdengar Bapak. Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi dari para mahasiswa yang sudah berupaya bagaimana caranya melakukan sekolah informal anti korupsi ini. Saya langsung ke pertanyaan saja ini ke Pak Pahala dan mungkin Pak Laude juga ini ya. Perkenalkan Pak, nama saya Rahman Saritonga. Saya selaku Widya Iswara di lembaga pemerintahan Pak. Widya Suaranya khusus Widya Suara anti korupsi. Jadi saya mengajar ke para PNS Pak. Ini saya sangat terganggu sekali dengan pernyataan Profesor Paulus yang minggu lalu juga menyampaikan materi Pak terkait dengan korupsi kebijakan, Pak. Jadi kami minggu lalu ada terima materi dari Pak Paulus, Profesor Paulus, yang menyampaikan bahwa permasalahan korupsi itu sebenarnya diawali dari korupsi kebijakan. Jadi saya kaitkan dengan instansi pemerintah, Pak, lembaga pemerintah. Jadi umumnya lembaga pemerintahan itu kan banyak berjalan di samping peraturan-peraturan juga kebijakan-kebijakan. Dan saya sebagai Widya Suara mengamati kayaknya banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan setempat untuk mengelola anggaran itu kurang tepat atau bahkan mungkin banyak menyinggung atau banyak mengindikasikan ke arah tindakan-tindakan korupsi.
sama-sama kita tahu mungkin pengadaan itu, kemudian pembelian atau mungkin tindakan-tindakan yang lain, itu saya melihat banyak indikasi-indikasi yang kebijakan itu cenderung untuk melakukan tindakan korupsi. Kesempatan ini saya ingin penjelasan juga dari Pak Pahala, mungkin ini yang paling penting, mungkin apalagi Pak Pahala kan Deputi Pencegahan. Kira-kira langkah-langkah apa yang diambil atau dibuat KPK untuk mengantisipasi jangan terjadi korupsi kebijakan ini, Pak? Karena ini sensitif juga, karena mungkin banyak kita lupa tindakan korupsi yang terjadi sekarang ini kan mungkin di hilir, kalau di hulunya itu mungkin di kebijakan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mempertanyakan kepada Pak Pahala, langkah-langkah apa yang harus kita ambil atau KPK ambil, atau mungkin saya sebagai Widya Suara mengambil langkah atau menyampaikan kepada para pejabat-pejabat di instansi kami untuk supaya jangan menyalahi kebijakan itu, Pak. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih kepada Pak moderator, kami kembalikan. Silakan. Silakan Bapak Pahala untuk menjawab. Baik, masih Pak Ritonga. Jadi kalau di kami ada instrumen baru namanya Corruption Risk Assessment. Jadi ini kita niru dari Korea. Seperti kita bilang kalau di Korea kalau mau keluar kebijakan harus lewat KPK-nya dulu, direview, ada kemungkinan korupsinya apa enggak. Itu pencegahan versi Korea. Kita coba lakukan di Indonesia, kita keluarkan buku namanya Corruption Risk Assessment, sambil kita undang beberapa inspektorat untuk memainkan perannya dalam rangka gimana kebijakan keluar supaya tidak ada potensi korupsinya di sana atau menguntungkan sebagian orang secara tidak wajar. Gitu ya. Ini kasus Sumatera Utara beneran. Sedang kita upayakan sekarang perubahan perda. Ini kebijakan bener Pak. Ujungnya korupsi jadi. Untuk genset pengusaha itu dikenakan izin. Jadi kalau nggak ada izinnya itu didenda. Akibatnya oknum turun ke pabrik-pabrik nanyain genset gitu kan, izinnya mana gitu kan, kalau nggak ada ya cicai lah di situ gitu kan, dia minta. Nah pengusaha mengeluh ke KPK, dia bilang gini, genset kita kalau rusak kita yang betulin, solarnya gue yang ngisi, urusan apa mau Pemda gitu kan. Nah sekarang mau dicabut Pak perdanya atas bantuan Universitas Sumatera Utara, kita bikinin kajian akademiknya, mau dicabut. Terjadi juga di Surabaya, di Jawa Timur begitu. Tiba-tiba ada izin genset. Pengusahanya ngeluh gitu kan, karena ya itu oknum telat sehari juga izinnya nggak diperpanjang, udah jadi pasal itu gitu ya. Nah, begitu-begitu Pak. Jadi saran saya sih kalau Bapak ketemu kebijakan yang kira-kira berpotensi itu, silakan Pak sampaikan ke kami, atau nanti Pak Ritongan saya kirimi buku Corruption Risk Assessment. Kira-kira gimana sih mengakses kebijakan yang baik yang dari sisi anti korupsinya saja, Pak. Jadi ini baru kita akan perluas, Pak, itu sehingga harapannya kebijakan yang dikeluarkan apapun itu kecil resikonya. Karena yang paling enak korupsi kebijakan, Pak. Sekali jadi regulasinya resmi, udah sah semua kan gitu. Ya. Kalau dibilang 3 orang penawar yang terbaik dipilih, ya sudah 3 orang. Mau 3 orang itu harganya apa dibuat-buat pun pokoknya udah 3 orang, begitu-begitu Pak. Jadi kita pikir nanti kita Pak Ritonga hubungi saya aja deh Pak, dan saya kirimin bukunya, sama kalau bisa Pak Ritonga real aja, nanti saya sampaikan ke tim yang mengawal Sumatera Utara. Kebijakan apa yang Pak Ritonga maksudkan itu perlu kita tinjau dengan pelajaran dari izin genset yang sekarang mau dihapus oleh Pak Gubernur. Terima kasih Pak. Baik, berakhirnya jawaban dari Pak Pahala kepada Pak Ritonga tadi, juga berakhir pula sesi diskusi dan tanya jawab pada webinar acara inti pada pagi hari ini. Jika boleh saya rangkum, dari Mbak Soraya dan Pak Pahala kita banyak sekali belajar. Tadi Mbak Soraya memberikan pemahaman tentang perbedaan pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, lalu juga ada jaga kampus yang bisa sebagai transparansi keuangan di kampus juga. Terus juga kita tadi belajar integritas paling sederhana, jangan bayar pegawai negeri karena pada dasarnya mereka sudah menjalankan tanggung jawab yang sudah dibayar oleh pajak negara. Terus juga tadi kita melihat ada beberapa komparasi ke negara lain seperti Jerman dan Finlandia yang pendidikan tingginya sudah gratis. Dan ini pesan mahasiswa, sesederhana untuk berintegritas,
jangan nyontek, jangan titip absen, dan jangan tiba-tiba ada bon palsu dan bon fiktif tuh. Biasanya panitia ya teman-teman tuh untuk dapat tebusan uang dari dekanat fakultas masing-masing, ya kan, kita suka ada aja tuh kadang-kadang biar cairnya banyak gitu kan. Nah itu tadi ternyata dari Pak Pahala, kalau dari hal seperti ini saja sudah tidak jujur dan tidak berintegritas, jangan teriak-teriak tentang anti korupsi. Baik, itulah tadi webinar pada pagi hari ini. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya Gabriel Marnata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai moderator acara inti pada hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme para peserta, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun hal lainnya. Acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator telah memandu sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pahala Nainggolan telah memaparkan materi yang begitu luar biasa, dan kepada Bapak Pahala Nainggolan serta Bapak Laude telah menjawab sesi diskusi bersama dengan Bu Soraya juga tadi sebelumnya ya. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat terhadap pembicara sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Bapak Pahala Nainggolan AK selaku Deputi Pencegahan KPK yang telah mengisi materi acara siap yang bertajuk Peran Pembangunan Karakter dalam Menghasilkan Pribadi Anti Korupsi. Kepada operator boleh dipersilakan untuk share screen. Iya. Dengan ini saya mengucapkan kami segenap panitia penyelenggara siap berterima kasih terhadap Bapak Nainggolan telah bersedia untuk menjadi pembicara dalam acara Sekolah Informal Anti Korupsi yang diselenggarakan pada Minggu 27 Juni 2021 dengan topik Peran Pembangunan Karakter dalam Menghasilkan Pribadi Anti Korupsi. Terima kasih Bapak Pahala Nainggolan telah bersedia datang dan memberikan materi. Semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Kita undang lo ke KPK. Ayo datang ke KPK. Pakai Zoom juga boleh supaya lebih detail bahasannya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas undangannya Pak. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Pahala Nainggolan karena telah memberikan materi yang begitu luar biasa. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki penyerahan sertifikat terhadap keynote speaker kita sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Bapak Laude Muhammad Syarif, SH, LLM, PhD, selaku Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan yang telah mengisi materi acara siap yang bertajuk Peran Pembangunan Karakter dalam Menghasilkan Pribadi Anti Korupsi. Kepada operator boleh dipersilakan. Oke. Dengan ini kami segenap panitia penyelenggara siap mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Laude Muhammad Syarif telah bersedia untuk menjadi keynote speaker kita pada acara Sekolah Informal Anti Korupsi yang diselenggarakan pada Minggu 27 Juni 2021 dengan topik Peran Pembangunan Karakter dalam Menghasilkan Pribadi Anti Korupsi. Semoga Bapak Laude sehat selalu dan terima kasih telah ikut menghadiri Sekolah Informal Anti Korupsi pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengumumkan para peserta webinar yang terbaik dan berhak mendapatkan door prize pada acara siap hari ini. Pada Soraya dapat. mungkin kepada panitia lain akan mengkonfirmasi kepada Bu Soraya. Ya. Terima kasih ya kepada para peserta webinar dan kita akan memasuki
sesi door prize yang akan dipandu oleh Laila selaku Project Officer pada acara hari ini. Langsung saja saya berikan kepada Laila untuk mengambil alih. Mas. Baik, terima kasih Yus selaku Master of Ceremony dalam acara siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Laude Muhammad Syarif dan Pak Pahala selaku pembicara dan keynote speaker dalam acara SIAK yang bertajuk Peran Pembangunan Karakter dalam Menghasilkan Pribadi Anti Korupsi. Terima kasih sekali atas kesediaannya untuk hadir dalam acara kami. Lalu kepada para jajaran fungsionaris Kosmik, juga saya ucapkan terima kasih telah membantu dan mensupport acara ini hingga selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengumumkan door prize bagi para peserta webinar terbaik dengan pertanyaan yang terbaik pula. Langsung saya sebut namanya. Yang pertama yaitu atas nama Bapak Rahman Ritonga. Baik, apakah di sini masih tersambung dengan Pak Rahman Ritonga? Masih hadir Bu. Iya, selamat Pak ya, mendapatkan door prize berupa botol minum dari kami. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Telah bergabung dalam seminar kami. Terima kasih, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Baik, untuk selanjutnya yaitu atas nama Ibu Rizkia Daulay. Baik, apakah Ibu Rizkia masih ada dalam room? Baik. Tidak ada lagi. Masih. Oh iya Bu, selamat ya Bu ya, Ibu mendapatkan door prize botol minum dari kami. Terima kasih Bu atas partisipasinya dalam webinar kami. Ya Bu. Lalu untuk yang terakhir yaitu atas nama Ibu Sri Indah. Ibu Sri Indah, apakah masih ada di ruangan? Pulang. Oh, sudah pulang ternyata. Baik, Bu Sri Indah, selamat Ibu. Ibu mendapatkan door prize berupa saldo e-wallet sebesar 50.000 dari kami. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada para peserta webinar yang mendapatkan door prize kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila telah memandu sesi debat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama nih. Kita memasuki sesi foto bersama, kepada para hadirin dipersilahkan untuk mengisi link absensi siap pada pagi hari ini. Absensi kehadiran. Baik, untuk sesi foto bersama, kepada para peserta webinar yang kami hormati, dipersilahkan untuk membuka kameranya dan menunjukkan wajah terbaiknya. Dokumentasi akan diupload di grup WhatsApp webinar Siap Universitas Indonesia 2021. Terima kasih kepada operator yang akan memandu sesi dokumentasi. Saya persilahkan. Baiklah, untuk halaman pertama, saya melakukan screenshot. 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Lalu untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, baiklah, sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Ola telah memandu sesi dokumentasi. Hadirin yang kami hormati, telah sampailah kita pada penghujung acara SIAK hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan SIAK berikutnya. Selamat anti korupsi dan lawan korupsi dengan edukasi. Terima kasih. Sampai Baik. jumpa.
Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Pahala dan Sehat Pak selalu Laude. semua. Yuk. Iya, Pak. Sehat selalu juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Mbak Pahala Soraya. juga semoga cepat sembuh ya, Pak ya. Siang nanti kalau mau diskusi ke KPK ditunggu ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Makasih Mbak Mbak. Soraya. Semoga selalu sehat. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Amin sama-sama.